Halo semua, perkenalkan, aku Dana Pertama Liani, akrab disapa dengan panggilan Nana. Pada video kali ini, aku bakal sharing ke teman-teman semua mengenai bahan bacaan artikel yang aku temui, yang tentu saja akan menarik sekali untuk aku bahas nih teman-teman. Sebelum itu, mohon izin kepada Ibu Dr. Elvi Sunarsi SKMMKes selaku dosen pengampu mata kuliah Teknologi Kesehatan Lingkungan, dan semoga teman-teman yang menonton video ini bisa menyimak bahasan aku dari awal hingga akhir ya. Baik, sesuai dengan bahan bacaan yang aku dapetin ya dari artikel itu mengenai penyediaan air bersih berbasis teknologi tepat guna di daerah gambut dengan studi kasusnya itu di Seiguntung Kateman Provinsi Riau tahun 2024. Nah, di mana di dalam artikel ini itu menyajikan program pengabdian masyarakat yang dirancang secara matang untuk menangani kasus atau isu krusial air bersih di wilayah gambut dengan fokus pada solusi berkelanjutan yang melibatkan masyarakat secara aktif. Nah, untuk permasalahannya apa nih? Jadi permasalahan yang aku temuin di artikel ini ya atau jurnal ini itu di Desa Seiguntung, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri, Provinsi Riau ini, itu masyarakatnya masih menghadapi kesulitan besar dalam mendapatkan air bersih yang layak, terutama karena karakteristik uniknya itu daerah gambut. Nah, seperti yang kita ketahui nih, bahwa tanah gambut itu kan kadarnya itu asam dan kaya senyawa organik ya. Nah, itu bisa menyebabkan air tanahnya itu menjadi keruh, berbau tidak sedap, serta memiliki tingkat keasaman yang tinggi seperti pH 4,5 dan kekeruhan mencapai 75 NTU sehingga tidak bisa atau tidak aman untuk dikonsumsi secara langsung. Selain itu, ketergantungan pada air hujan sebagai sumber utama sering terganggu oleh musim kemarau panjang. Sementara air tanah yang digunakan sebagai alternatif itu justru beresiko tinggi bagi kesehatan masyarakat. Ya, contohnya itu seperti diare atau infeksi lainnya nih. Kondisi ini juga semakin parah akibat minimnya infrastruktur pengolahan air yang pada akhirnya itu menurunkan kualitas hidup warga setempat dan membebani sistem kesehatan lokal. Kemudian aku juga dapat nih terkait dari inovasi atau teknologi yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan ini. Teknologi yang digunakan untuk mengatasi tantangan tersebut, tim peneliti itu mengadopsi teknologi tepat guna yang sederhana namun efektif yang dibuat dari bahan lokal agar mudah diakses dan dirawat. Nah, sistem utamanya itu adalah filter air gambut dengan 3 lapisan filtrasi, seperti pasir halus untuk menyaring partikel kasar, karbon aktif untuk menyerap zat organik dan bau, serta batu zeolit yang berfungsi menetralkan keasaman. Nah, selain itu dibangun juga nih sistem penampungan air hujan berkapasitas hingga 5.000 liter, lengkap dengan first class diverter teknologi pintar yang membuang air hujan awal yang tercemar debu atau kotoran dari atap sehingga air yang tersimpan tetap bersih. Nah, pendekatan ini tidak hanya murah dan ramah lingkungan aja, tetapi juga disesuaikan dengan kondisi gambut yang unik teman-teman, sehingga hasilnya itu bisa optimal tanpa memerlukan peralatan yang mahal dan juga tidak efektif. Nah, untuk solusi dari program ini ya, program yang diimplementasikan itu melalui tahapan terstruktur yang dimulai dari kegiatan survei kebutuhan dan pemetaan sumber air, diikuti dengan pembangunan infrastruktur, serta diakhiri dengan pelatihan intensif bagi 50 warga termasuk kepala keluarga dan tokoh masyarakat. Hasilnya sangat mengembirakan. Kualitas air meningkat drastis dengan kekeruhan turun dari 75 NTU menjadi 10 NTU dan pH naik dari 4,5 ke 7,2 yang sudah memenuhi standar air bersih rumah tangga sesuai Permenkes nomor 32 tahun 2017. Nah, untuk lebih lanjutnya itu terbentuk kelompok pengelola air mandiri sebanyak 15 orang yang bertanggung jawab atas pemeliharaan rutin sehingga 90% respondennya itu menyatakan puas dengan akses air sepanjang tahun, termasuk saat kemarau dan juga kondisi yang berkepanjangan. Nah, dampak positifnya itu meluas, seperti penurunan penggunaan air tanah yang mentah dari 60% menjadi hanya 15% aja. Terus juga peningkatan kesadaran sanitasi dan kesehatan masyarakat itu lebih baik secara keseluruhan. Meski demikian, keberlanjutan masih bergantung pada dukungan dana pemerintah untuk pemeliharaan serta diversifikasi sumber air di masa depan, di mana hal ini menjadikan model
sebagai potensial untuk direplikasi di daerah gambut serupa. Oke, mungkin gitu aja penjelasan dari aku mengenai artikel yang aku baca tentang penyediaan air bersih berbasis teknologi tepat guna di daerah gambut dengan studi kasusnya itu di daerah Seiguntung Kateman, Provinsi Riau tahun 2024. Semoga apa yang aku sampaikan pada video kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih dan sampai jumpa.